Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Kurutaini dengan NIM 3322150 dari kelas TL22B1 dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi dengan tema aplikasi mikrobiologi berhubungan dengan teknik lingkungan, dengan judul yaitu peran aplikasi bioteknologi kotoran ternak sebagai bahan dasar biogas. Apa sih hubungan biogas, mikrobiologi, dan teknik lingkungan itu? Biogas, mikrobiologi, dan teknik lingkungan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Biogas merupakan produk bioteknologi yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme. Mikroorganisme ini berperan penting dalam proses penguraian bahan organik menjadi gas metana, yaitu CH4, dan karbon dioksida CO2, yang kemudian diolah menjadi biogas. Teknik lingkungan sangat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan biogas secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebelum memasuki topik yang utamanya yaitu peran bioteknologi dari kotoran hewan sebagai bahan dasar pembuatan biogas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bioteknologi itu. Bioteknologi berasal dari kata bio berarti makhluk hidup, dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksikan barang atau jasa. Dari paduan dua kata tersebut, OECD, The Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 1981 mendefinisikan bioteknologi yaitu sebagai aplikasi prinsip ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa pada organisme hidup, materi, dan bagian-bagiannya yang diterapkan pada makhluk hidup dan non-hidup yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan produk dan jasa. Biogas yaitu gas mudah terbakar atau yang disebut dengan flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas merupakan campuran dari berbagai jenis gas seperti metana, CH4, karbon dioksida, CO2, dan sebagian kecil uap air, yaitu H2O, hidrogen sulfida, H2S, dan hidrogen H2, menurut Anur et al. 2020. Pada dasarnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik seperti padat dan cair, homogen seperti kotoran dan urin, atau air kencing, hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Jenis bahan organik yang dapat diproses bersama dengan parameter lain seperti suhu fermentor, nilai pH, tekanan, dan kelembapan, mempunyai dampak signifikan terhadap produktivitas sistem biogas. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester sebagian besar terdiri dari 50-70% metana CH4, 30-40% karbon dioksida CO2, dan gas lainnya dalam jumlah kecil. Dalam proses pembentukan biogas ini terdapat 3 kelompok bakteri yang berperan, yaitu 1 kelompok bakteri fermentatif seperti Streptococcibacterioides dan beberapa jenis Bacteriaceae. Yang kedua itu ada kelompok bakteri acetogenik, yaitu Desulfovibrio. Yang ketiga itu ada kelompok bakteri metana, yaitu Methanobacterium, Methanobacillus, Methanosaccharia, dan Methanococcus. Bakteri metagon secara alami dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air bersih, endapan air laut, dari makhluk hidup seperti sapi, kambing, lumpur, atau setge, kotoran anaerob, ataupun TPA, yaitu tempat pembuangan akhir. Prinsip pembuatan biogas dari kotoran ternak hewan ini, yaitu yang pertama, adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik tertutup dari udara bebas,
untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan, yang artinya memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut dengan biogas. Yang kedua itu ada proses dekomposisi. Anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30–55 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Hasil perombakan bahan-bahan organik ini oleh bakteri gas metan. Yang ketiga itu ada komposisi biogas. Terdiri dari kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian. Jenis gas biogas, campuran kotoran tambah sisa pertanian, yaitu seperti metan, CH4, karbon dioksida CO2, nitrogen N2, karbon monoksida CO, oksigen O2, propena C3H8, hidrogen sulfida H2S. Sedikit nilai kalori yaitu kcal per m². Pada rentang suhu ini, bakteri akan merombak bahan organik secara optimal dan menghasilkan gas metan serta gas lainnya. Instalasi biogas memerlukan bangunan utama yang disebut dengan digester. Fungsinya sebagai penampung gas metan dari hasil perombakan bakteri pada bahan organik. Jenis digester yang sering dipakai adalah model continuous feeding. Dengan mengisi bahan organik setiap hari, diperlukan lahan sekira 16 meter persegi untuk kebutuhan instalasi. Digester dibuat dari pasir, semen, batu kali, batu koral, bata merah, besi konstruksi, cat, dan pipa peralon. Di samping itu, digester perlu pula dibuat penampung lumpur atau yang disebut dengan sludge, yang nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan cair. Membangun instalasi biogas. Bangunan utama dari instalasi biogas ini yaitu digester, yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Digester ini paling banyak digunakan adalah model continuous feeding. Besar kecilnya digester tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan dan banyaknya biogas yang diinginkan. Lokasi yang akan dibangun sebaiknya dapat dekat dengan kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan ke dalam digester. Di samping digester juga harus dibangun penampung sludge atau lumpur, di mana sludge tersebut nantinya akan dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nah, ini tahapan teknik proses aplikasi bioteknologi sebagai bahan dasar biogas. Tahapan proses aplikasi bioteknologi sebagai bahan dasar biogas ini dibagi 6 tahap. Yaitu yang pertama ada campurkan kotoran sapi dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan campuran ke dalam digester atau yang disebut dengan reaktor. Yang kedua, biarkan lumpur mengalir ke dalam digester melalui lubang saluran pemasukan. Selama pengisian pertama, katup gas di atas digester dibuka untuk meningkatkan isapan dan memaksakan udara keluar dari dalam digester. Pada pengisian awal ini memerlukan lumpur kotoran sapi dengan jumlah yang banyak hingga digester penuh. Yang ketiga yaitu tambahkan 1 liter starter atau yang biasanya banyak dijual di pasaran dan 5 kantong isi rumen rumah potong hewan atau yang disingkat dengan RPH segar untuk dijadikan volume digester 3–5,50 meter persegi.
Setelah digester penuh, katup gas ditutup dari proses fermentasi dimulai. Dan proses fermentasi dimulai. Yang keempat itu ada gas pertama yang dihasilkan pada hari ke-1 hingga hari ke-4, yang hingga hari ke-8 akan dibuang. Karena yang terbentuk menghasilkan gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14, gas metana CH4 dan gas CO2 mulai berkurang. Biogas tersebut dibakar dengan komposisi CH4 dengan presentasinya 54% dan CO2-nya 27%. Tahapan yang kelima yaitu pada hari ke-14, gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau keperluan lainnya. Mulai hari ke-14 inilah sudah bisa menghasilkan energi biogas terbarukan. Biogas ini tidak berbau kotoran sapi. Dan tahapan yang terakhir yaitu digester diisi dengan lumpur kotoran sapi secara terus-menerus untuk menghasilkan biogas yang lebih optimal. Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas yang dihasilkan oleh gas metana CH4 untuk memasak dapat juga mengurangi populasi, pencemaran lingkungan, menghasilkan pupuk organik padat dan cair, dan hal yang lebih pentingnya lagi yaitu mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui. Kesimpulan dari peran aplikasi bioteknologi kotoran hewan ternak sebagai bahan dasar pembuatan biogas ini yaitu biogas yang menggunakan bahan kotoran ternak menghasilkan api berwarna biru bersih, tidak menghasilkan asap maupun bau sehingga kebersihan dapur terjaga. Biogas dapat digunakan 24 jam non-stop, tidak akan berhenti sepanjang bahan baku kotoran ternak rutin dipasok ke dalam digester. Untuk memasak air dengan biogas ini tersendiri membutuhkan waktu 15 menit, lebih cepat dibandingkan dengan kayu bakar atau minyak tanah. Yang kedua itu, kesimpulannya biaya menjadi lebih irit. Masyarakat yang sudah menggunakan biogas tidak membutuhkan pembelian bahan bakar karena sudah bisa terpenuhi kebutuhannya dari kotoran ternak yang dipeliharanya. Aplikasi biogas ini menjadikan kotoran ternak sangat berharga. Oleh karena itu, para petani akan rajin merawat ternaknya sehingga kondisi kandang menjadi bersih dan kesehatan ternak menjadi lebih baik. Secara tidak langsung, akhirnya akan membawa keuntungan. Sekian saja video kali ini yang saya berikan, yaitu materi peran aplikasi bioteknologi dari kotoran hewan ternak sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Cukup sekian, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya dalam memberikan dalam pembuatan video materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.